nggak akan mau damai, tapi tetap proses akan terus. Ya, perkaranya masih berproses ya di kepolisian. Ya, kita harapkan polisi segera menindaklanjuti dan mempercepat P21-nya ya. Jadi pelimpahan ke pengadilannya jauh lebih cepat, karena bagaimanapun ini sudah diatensi oleh masyarakat ya, termasuk juga Komisi 3. Ya, kuasa hukum itu memang sejak awal pelaporan itu memang katanya ya, yang pertama itu difasilitasi oleh pihak orang tua terlapor ya, dan yang kedua itu memang dicari oleh ibunya Ayu ya, karena dianggap kuasa hukum yang pertama itu takutnya nanti ada konflik of interest seperti itu. Namun setelah beberapa hari ya, kuasa hukum yang kedua ini susah dihubungi lagi, padahal dia sudah menerima pembayaran. Nah, itu perlu pendalaman ya, karena saya juga terima kuasa itu baru 4 hari kalau nggak salah, tanggal 15 gitu, seperti itu. Jadi saya lebih fokus pada kasus yang sedang diproses. Dari pihak pelaku tidak ada ajakan itu, hanya meminta maaf lewat saya, tidak lewat kekeluargaan. Itu orang tua si pelaku, bapaknya narik saya untuk lapor polisi. Jadi awalnya tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam. Di situ posisinya saya sedang bekerja, dan si pelaku ini datang dari luar, masuk ke dalam toko dan duduk di sofa, dan gak lama kemudian pelaku ini memesan makanan online. Nah, pas abangnya datang, si pelaku ini nyuruh saya untuk mengantarkan makanannya ke dalam kamar pribadinya. Di situ saya nolak karena bukan tugas saya juga, dan sebelum kejadian ini saya juga pernah dilemparin pakai tempat isolasi. Itu kena kaki saya dan melemparkan saya pakai meja, tapi untungnya nggak kena. Di situ juga dia bilang kalau saya itu miskin, babu, dan dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu mana bisa 80 penjara. Jadi seakan kayak kebal hukum lah gitu ya. Di situ saya mau resign, teman-teman saya juga mau resign, tapi adiknya si pelaku ini menahan untuk tidak resign. Tapi di situ kita semua bikin perjanjian kalau emang masih mau di sini, teman-teman saya dan saya bikin perjanjian kalau saya tuh nggak mau nganterin makanan pelaku lagi. Akhirnya setelah perjanjian itu kita bekerja dengan biasa-biasa aja, dan sampai di titik kejadian yang viral ini, akhirnya balik ke topik ke yang dia nyuruh saya. Di situ saya menolak berkali-kali, mungkin karena dia apa yang dia mau nggak diturutin. Akhirnya dia ngelempar saya pakai patung, ngelempar saya pakai kursi dan mesin edisi BCA. Di situ orang tuanya pelaku menarik saya untuk lapor polisi, tapi tas sama HP saya masih ketinggalan di dalam. Jadi saya ngambil, pas saya mau ngambil, si pelaku ini lempar lagi pakai kursi. Lempar lagi? Iya, akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya si pelaku ini endingnya ngelempar saya pakai loyang sampai kepala saya berdarah. Akhirnya di situ dia pergi, dan saya baru bisa keluar toko. Semenjak kejadian ini saya sangat trauma ya dengan adanya kejadian ini. Soalnya semenjak kejadian ini saya nih tidurnya selalu pagi, terus ngerasa cemas, takut, gelisah, sampai saya waktu itu dipanggil interview. Pas tahap interview saya sampai nggak ngomong ke manajernya apa di sini ada tindakan kekerasan atau enggak, sampai segitunya.
memang itu pasti ada ya, sampai saat ini pun perasaan takut itu ada ya, karena memang bagaimanapun dia kan perempuan ya, jadi dengan hal seperti itu rasa traumatik itu pasti akan lama hilangnya. Bulan Oktober gaji saya belum diberikan. Emang sempat dari bos saya ngomong kamu datang aja ke toko. Tapi dengan keadaan yang seperti ini kayaknya sangat tidak memungkinkan untuk saya datang ke toko. Karena saya juga punya trauma kan, takut bertemu dengan si pelaku karena ini sebelum si pelaku ini dipenjara, makanya saya takut. Di situ saya ngomong saya ini nggak diizinkan untuk ke sana. Terus saya meminta TF, tapi di situ bos saya nggak merespon. Berdasarkan pasal yang dilaporkan itu pasal 351 ya, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dan itu juga kan katanya mau ada pengajuan asesmen ya untuk tes kejiwaan atau psikologinya lah itu. Gimana mau tahu? Kalau dari Ya. usia kayak gitu udah melihat Tuh. kan udah viral tuh video itu, udah kita bisa ngeliat langsung kan. Gimana Bang dari Ya, pandangan Abang? itu merupakan pembelaan dari keluarga aja gitu ya, silahkan aja nanti dibuktikan di pengadilan. Di situ saya baru tahu kalau banyak yang Simpati ya? Iya. Di situ juga saya memohon sama netizen. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak pada netizen karena kalau tanpa kalian juga kasus ini nggak akan naik. Tapi saya juga mohon jangan sampai kasus ini malah jadi bikin orang tua si pelaku ini terasa takut, kayak sampai ngata-ngatain bos saya. Itu jangan dilakukan. Nggak akan mau damai, tapi saya Tetap udah menjalankan ya? pasti memaafkan si pelaku, tapi tetap proses akan terus. Ikuti apa yang klien kita mau ya. Jadi dan memang sejauh ini juga tidak ada konfirmasi apapun dari pihak terlapor ya, seperti itu, dari kuasa hukumnya pun dari keluarganya.